Fisika Lover, bertemu kembali dengan kami channel PLC, Physics Learning Center. Kali ini kita akan membahas tentang teknik dalam menulis rumusan masalah dalam penelitian research and development. Rumusan masalah dalam sebuah penelitian lazimnya diungkapkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara sistematis mengikuti tahapan-tahapan penelitian. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang terdapat di dalam rumusan masalah ini akan kita uji dan kita temukan melalui prosedur penelitian yang akan kita lakukan. Dengan demikian, rumusan masalah merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah penelitian karena akan menuntun kita pada tahapan-tahapan penelitian dan pada proses apa yang harus kita lakukan untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Fisika Lover, agar kita lebih mudah memahami teknik menulis rumusan masalah seperti biasa, kita akan coba mengacu pada salah satu contoh judul penelitian, pengembangan e-modul fisika berbasis STEM untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa SMA. Tentu saja pengambilan acuan ini semata-mata hanya dimaksudkan agar kita lebih mudah dalam memahami apa yang akan dibahas. Rekan-rekan sekalian, teknik yang pertama dalam menulis rumusan masalah yaitu butir rumusan masalah dapat dibuat mewakili setiap tahapan penelitian. Misalnya pada penelitian dengan model 3D, maka rumusan masalah dapat mewakili dari tahap define, tahap design, dan tahap develop. Atau kalau Anda menggunakan model ADI, maka rumusan masalah dapat mewakili tahap analisis, tahap design, tahap develop, tahap implementation, dan evaluation. Mari langsung saja kita lihat contoh dari rumusan masalah yang mengacu pada judul ini. Nah, ini dia. Mari kita lihat rumusan masalah yang pertama atau rumusan masalah A. Faktor-faktor apa saja yang mendorong pentingnya pengembangan e-modul fisika berbasis STEM untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa? Nah, tentu rumusan masalah A ini mewakili tahapan define, karena pada tahap define ini atau pada tahap analisis kalau dalam model ADI ini adalah tahapan di mana peneliti mencari atau menemukan rasional penelitian, sehingga pertanyaan A ini sejobjanya jawabannya akan ditemukan pada tahap define berdasarkan data-data yang berhasil dikumpulkan dan dianalisis dari tahap define atau tahap analisis. Kemudian pertanyaan pada rumusan masalah yang kedua, ini misalnya bagaimana kelayakan desain e-modul fisika berbasis STEM untuk meningkatkan KBK siswa. Nah, ini mewakili tahap desain ya, karena pada tahap desain ini peneliti akan membuat sebuah rancangan desain dari e-modul berdasarkan data-data yang sudah didapatkan pada tahap define atau pada tahap analisis. Kemudian yang pertanyaan C, bagaimana kelayakan produk e-modul fisika berbasis STEM yang telah berhasil dikembangkan untuk meningkatkan KBK siswa? Nah, ini mewakili tahap develop ya, baik pada model 3D maupun model AD. Jadi yang ditanyakan di sini adalah kelayakan produk e-modul. Kalau yang tadi sebelumnya adalah kelayakan desain e-modul.
Sekarang bukan lagi desain yang ditanyakan, tetapi sudah dalam tataran produknya. Kalau tadi adalah desainnya dalam tataran konseptual, rancangan secara konseptual, maka yang di sini adalah kelayakan produknya, gitu ya. Kemudian yang perumusan masalah D, bagaimana efektivitas modul fisika berbasis STEM dalam meningkatkan KBK siswa? Jadi, efektivitas modul dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Kemudian yang E, bagaimana ukuran dampak effect size implementasi modul terhadap peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa. Jadi rumusan masalah D dan E ini sebenarnya menggambarkan tahapan. Kalau pada 3D ini tahapan develop, kalau pada model AD ini pada tahap implementasi, gitu ya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah efektivitas modul dan ukuran dampak implementasi modul, gitu ya, dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Artinya pertanyaan ini akan dapat kita jawab setelah kita melakukan uji lapangan, uji efektivitas dan uji pengaruh atau uji ukuran dampak dari modul modul yang sudah dihasilkan terhadap peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa. Jadi bisa kita lihat rekan-rekan sekalian bahwa contoh-contoh ini yang kita kemukakan ini, rumusan-rumusan masalah ini merupakan representasi dari setiap tahapan, dan tentu saja Anda bisa mengembangkan rumusan-rumusan masalah yang lain sesuai dengan penelitian saudara. Ada satu hal, pada tahap develop saya tidak menekankan Anda untuk bertanya bagaimana langkah-langkah dalam pengembangan modul berbasis STEM dalam meningkatkan keterampilan berpikir siswa. Ya, rasanya itu tidak perlu kita tanyakan karena memang prosedur pengembangannya kita sudah jelas, yaitu menggunakan model 3D atau model AD. Jadi rasanya itu tidak perlu lagi untuk ditanyakan. Teknik menulis rumusan masalah berikutnya yang kedua, yaitu istilah-istilah penting yang terdapat pada rumusan masalah harus didefinisikan secara operasional untuk mengetahui maknanya apa, kapan dilakukan, indikatornya apa, dengan instrumen apa diukur dan bagaimana dianalisis, lalu bagaimana mengkategorisasinya dan lain sebagainya. Nah, inilah pentingnya di dalam laporan atau proposal penelitian itu ada bagian definisi operasional. Jadi di sana mendefinisikan istilah-istilah atau variabel yang terlibat di dalam judul dan terlibat di dalam rumusan masalah. Sebagai contoh misalnya pada rumusan masalah B tadi, bagaimana kelayakan desain modul fisika. Nah, maka perlu ada pendefinisian secara operasional pada istilah kelayakan desain modul, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan kelayakan desain modul? Kemudian bagaimana cara menentukan kelayakan ini? Didasarkan pada apa? Mungkin kalau kelayakan desain modul mungkin didasarkan pada hasil judgement ahli, hasil review ahli terhadap desain yang sudah dibuat, gitu ya. Kemudian yang untuk rumusan masalah yang kecil misalnya bagaimana kelayakan produk modul fisika bla bla bla. Jadi kelayakan produknya, produk modul. Nah, untuk menentukan kelayakan produk modul ini ya biasanya ada beberapa indikator. Yang pertama dari hasil judgement ahli, kemudian dari tingkat efektivitas modul dalam meningkatkan KBK, dan ketiga besar effect size-nya, tingkat effect size-nya, ukuran dampaknya dalam meningkatkan KBK siswa. Sehingga Anda di definisi operasional bisa menyatakan bahwa kelayakan produk modul ini didasarkan pada hasil judgement ahli, pada hasil uji efektivitas, dan pada hasil uji effect size.
Sebuah produk dikatakan layak, misalkan dijelaskan di sana apabila hasil judgement ahli minimal berada pada kategori cukup valid. Kemudian hasil dari efektivitas e-modul menunjukkan bahwa e-modul memiliki efektivitas minimal dalam kategori cukup baik. Kemudian dari ukuran dampak, jadi dikatakan layak apabila ukuran dampak implementasi e-modul terhadap peningkatan KPK siswa ini berada pada kategori minimal cukup tinggi, ya gitu. Jadi sebuah produk yang layak adalah produk yang minimal menurut ahli itu cukup valid, kemudian efektivitasnya minimal berada pada kategori cukup baik, kemudian pada ukuran dampaknya minimal berada pada kategori sedang, gitu ya. Ukuran dampaknya biasanya ada tinggi, sedang, rendah, gitu ya. Sedang. Kalau rendah berarti tidak bisa dijadikan sebagai indikator untuk menyatakan produk itu layak. Kemudian yang rumusan masalah D, bagaimana efektivitas e-modul fisika? Nah, maka efektivitas e-modul ini perlu dijelaskan dalam definisi operasional. Apa sih yang dimaknai dengan efektivitas e-modul ini? Anda jelaskan dulu efektivitas e-modul yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bla bla bla. Efektivitas e-modul akan ditentukan berdasarkan hasil misalkan uji efektivitas e-modul dalam pembelajaran bla bla bla. Gitu ya. Kemudian tingkat efektivitas e-modul misalnya dikategorisasi menjadi tinggi, sedang, rendah, dan seterusnya. Silakan aja. Yang penting yang harus kita tekankan adalah bahwa istilah-istilah penting ini harus didefinisikan di dalam definisi operasional sehingga clear, gitu ya, sehingga jelas sebelum Anda melakukan penelitian itu Anda sudah punya gambaran yang sangat jelas, gitu ya. Tidak lagi bingung, tidak lagi meraba-raba. Begitu juga yang E, bagaimana ukuran dampak, effect size, implementasi e-modul. Harus dijelaskan apa sih makna ukuran dampak ini, kemudian bagaimana cara mengukurnya, kapan ini diukurnya, kategorisasinya apa. Cukup begitu saja, dijelaskan aja di definisi operasional, itu ya. Begitu. Sehingga sekali lagi sebelum meneliti, peneliti itu sudah jelas sekali tentang apa yang harus dilakukan dan apa tindakan-tindakan yang harus diambil nanti berdasarkan data-data yang dihasilkan. Teknik yang ketiga, rumusan masalah yang mewakili tahap implementasi atau tahap uji efektivitas harus mampu mengarahkan pada hipotesis yang dapat diuji. Saudara sekalian, dalam penelitian R&D ini, jika penelitian Anda sampai pada tahap implementasi atau uji lapangan, maka Anda juga harus membuat hipotesis, gitu ya. Harus ada hipotesis. Karena pada tahap uji efektivitas itu nanti Anda menggunakan misalnya penelitian kuasi eksperimen yang jelas di sana dibutuhkan hipotesis, gitu ya. Sebagai contoh misalnya pada rumusan masalah yang D. Tadi pertanyaannya bagaimana efektivitas implementasi e-modul fisika berbasis STEM dalam meningkatkan KBK siswa, gitu ya. Tentu ini akan mengarahkan pada sebuah hipotesis. Hipotesisnya adalah implementasi e-modul berbasis STEM memiliki efektivitas yang tinggi dalam meningkatkan KBK siswa. Jadi hipotesis ini merupakan jawaban sementara dari peneliti sebelum melakukan penelitian terhadap pertanyaan ini. Jadi ada pertanyaan bagaimana efektivitas implementasi e-modul fisika berbasis STEM dalam meningkatkan KBK siswa, maka Anda membuat hipotesis, memiliki prediksi sementara. Jawaban dari D itu yaitu implementasi e-modul berbasis STEM memiliki efektivitas yang tinggi dalam meningkatkan KBK siswa. Jadi ini prediksi Anda, maka ini nanti akan diuji, harus diuji, gitu ya. Pengujiannya bagaimana? Ini melalui uji efektivitas pada tahap implementasi kalau tahap AD. Dan nanti dari hasil pengujian itu akan diperoleh dari data-data yang didapatkan apakah implementasi modul Anda itu memiliki efektivitas yang tinggi, yang sedang,
atau yang rendah. Efektivitas biasanya di kebanyakan referensi efektivitas ini ditentukan berdasarkan nilai endgain. Jadi ada nilai pretest, ada nilai post-test, gitu ya. Nanti dari sana bisa dihitung gainnya, kemudian dinormalisasi menjadi endgain. Endgain sendiri untuk setiap individu nanti kategorisasinya ada tinggi, sedang, rendah, atau baik, cukup, kurang tadi. Implementasi e-modul ini dapat dikatakan efektif kalau dalam beberapa referensi itu harus ditunjukkan bahwa minimal ada 75% individu atau 75% siswa di dalam kelas itu yang memiliki kategori endgain-nya tinggi, gitu ya. Jadi kalau di kelas itu sudah ada 75% siswa minimal yang memiliki skor endgain-nya itu dalam kategori tinggi, maka dikatakan bahwa e-modul berbasis STEM itu efektif, gitu ya, dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Efektivitasnya berada dalam kategori baik atau tinggi, gitu ya. Dan Anda bisa mencari referensi lain dalam menentukan efektivitas ini. Kemudian yang kedua, ada rumusan tadi yang bagaimana ukuran dampak implementasi e-modul fisika berbasis STEM terhadap peningkatan KPK siswa? Maka jawaban sementara dari pertanyaan ini yaitu berupa hipotesis. Jawabannya, implementasi e-modul fisika berbasis STEM memiliki ukuran dampak yang tinggi terhadap peningkatan KPK siswa. Sama ini ya posisinya. Ini diperoleh pada pengujian efektivitas juga. Jadi berdasarkan nilai pretest, post-test, endgain, kelas kontrol, dan kelas eksperimen, nanti akan bisa ditentukan berapa efek size-nya. Ada persamaan yang dapat digunakan untuk menentukan berapa level ukuran dampak dari penerapan e-modul ini. Jadi nanti ada tinggi, sedang, rendah, itu ya. Jadi di sana Anda bisa temukan. Anda harus gunakan literatur untuk menentukan kategorisasi ukuran dampak. Nah, dari sini, dari bahasan ini kita bisa melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah ini harus mampu menghasilkan hipotesis yang dapat diuji, gitu ya. Artinya dapat diuji itu ya rasional, dapat dilakukan, data-datanya bisa diperoleh. Data-data untuk menentukan ukuran dampak dan menentukan efektivitas ini dapat diperoleh melalui prosedur penelitian yang dapat dilakukan, yang memungkinkan untuk dilakukan. Jangan membuat hipotesis yang tidak bisa diuji, nanti Anda akan menjadi bingung sendiri. Teknik yang terakhir yang bisa saya berikan dalam menulis rumusan masalah adalah prosedur cara menentukan dan mengkategorisasi istilah-istilah penting tadi, ya, harus dijelaskan secara rinci pada bab 3 atau bab metodologi. Misalnya begini. Tadi ada pertanyaan rumusan masalah terkait bagaimana kelayakan produk e-modul. Nah, ini harus dijelaskan di bab 3. Untuk menyatakan sebuah produk layak itu didasarkan pada apa? Pertama, pada validasi ahli misalkan. Biasanya validasi ahli ini direkam menggunakan lembar validasi ahli dalam bentuk item-item angket. Di sana kategorisasinya biasanya baik, sangat baik, baik, atau cukup, atau kurang, atau sangat kurang gitu ya. Nanti Anda harus menentukan dari sana bagaimana cara mengolahnya sampai itu menghasilkan kategori valid, cukup valid, kurang valid, dan tidak valid. Kemudian bagaimana juga dari valid, kurang valid, cukup valid, tidak valid yang ini tadi bisa untuk menjustifikasi kelayakan. Nah, Anda harus beri ketegasan bahwa suatu produk dikatakan layak itu apabila hasil validasi itu minimal berada pada kategori cukup valid. Nah, gitu. Jadi ada penghubung, ada penjelasan cara prosedur untuk menentukan kelayakan. Begitu juga uji efektivitas, gitu ya. Uji efektivitas itu diperoleh dengan cara bagaimana?
cara menentukan n-gainnya bagaimana. Nanti kemudian pengkategorisasian n-gainnya itu bagaimana. Lalu bagaimana sebuah modul ini dinyatakan memiliki kelayakan kalau didasarkan pada hasil skor-skor n-gain yang menunjukkan efektivitas tadi, ya. Apakah kalau memiliki efektivitas yang tinggi dan sedang itu sudah masuk layak, gitu ya. Kemudian kalau tidak efektif berarti tidak layak, dan seterusnya. Itu harus dibahas dalam bab 3. Ukuran dampak juga demikian. Kalau ukuran dampaknya tinggi, sedang, rendah, Anda harus jelaskan sesuatu modul ini dikatakan memiliki kelayakan apabila efek size yang dihasilkannya minimal berada pada kategori sedang, gitu ya. Jadi kalau rendah tidak bisa itu dijadikan sebagai acuan untuk menguji atau menyatakan kelayakan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini dapat membantu Anda dalam melaksanakan penelitian yang akan atau yang sedang Anda lakukan. Terima kasih.